saya nggak membahas 700, ya semampunya aja lah. Presentasi saya kelihatan nggak? Presentasi saya kelihatan? Iya, kelihatan Pak. Oke. Ini ada pertanyaan, network administrator mengcapture data frame di destination MAC address 01005E A0B1C3. Statement yang benar pada MAC address ini adalah, nah kalau ini ya memang Anda harus pakai Google sih ya. Jadi kita cari 6 cut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 ini 01 005E. Kita cari di Google kalau yang ini untuk masalah yang kayak gini. Nah, di sini Anda lihat unicast address under bla 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 start with, while tapi multicast address itu adalah 01005E. Gitu. Jadi while multicast address, jadi MAC address yang depannya 01005E adalah alamat multicast. Jadi untuk jawaban nomor 1 adalah C. Gitu. Jadi nomor 1 01005E. Nah, ditanya kira-kira ini MAC address tipe apa nih? Apakah unicast? Unicast itu MAC address sendiri. Broadcast itu MAC address untuk nyebarin semua informasi ke ke satu jaringan, satu network. Multicast dia per grup. Ilegal ini kita setting sendiri. Jadi jawabannya C. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Oke, itu nomor 1. Nomor 2, berikut ini yang bukan prinsip dari CSMA/CD. Jadi CSMA/CD adalah collision sense multiple after collision detection. Artinya ini hanya terjadi kalau Anda berbicara di layar 1. Kalau kita berhubungan dengan hub atau layar 2, cuma layar 2 agak lebih pintar. Jadi collision sense multiple after collision detection ini kalau ada tabrakan data. Jadi ini teori ini, kalau kayak gini ikutin aja B. Jadi maksudnya ketika dia ingin kirim data, dia lihat ada yang ada yang menggunakan jalur yang sama nggak gitu. Jadi kalau misalkan dari jalur, kalau hub itu kan misalkan dia ingin ngirim data dari misalkan dari bawah ke atas, ternyata dari Swiss dari atas ngirim juga data ke bawah sehingga jadi tabrakan data. Jadi maksudnya supaya itu dibilang ada jalur yang jalur yang sedang lewat atau tidak gitu. Itu prinsip dari collision detection supaya tidak ada terjadi tabrakan data terus menerus. Nah, ini dicegah di layar kedua, switch. Jadi kalau yang pertama seperti itu, hub kerjanya seperti itu. Oke. Jadi kita B, ini bisa detailnya bisa di sini. Nomor 3, kalau ada pertanyaan silakan ya. Atau kalau suara saya nggak ada. Oke, nomor 3, IP address host 200, ini subnetting ya, 200. IP address dengan host 200, 200, 200, 201/30, ini dulu. Jadi kira-kira kita harus cari dulu 201/30 itu seperti apa. Jadi kalau kita main cara cepat ya mungkin Pak Wahyudi pernah mengajarkan, cuman saya pakai cara cepat aja. Jadi kalau ada /30 ya paling gampang ya 32 dikurang 30 aja.
sama dengan 2. Berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi ini artinya kelipatan 4. Jadi kalau misalkan ada yang seperti ini, 200, 200, 200.201, kita konsen, jadi diawali dengan 200, 200, 200.0 sampai 200.200.200.3. Jadi 0, 1, 2, 3 itu ada 4 gitu. Kemudian 200, 200.200.4 itu sampai titik 7. Ini sama, ini titik 8, ini sampai titik ditambah 4 kurang 1, 8 tambah 4, 12 kurang 1 sama dengan 11. Nah, Anda perhatikan polanya di sini adalah 12 sampai 15. Ini 16 sampai 19 ya. Nah, kalau 201, kemungkinan yang bisa dibagi 4 adalah 200 kan ya? Benar nggak? Sampai 203. Artinya apa? 200 sebagai network ID, 201 dan 202 sebagai host, 203 sebagai broadcast. Jadi yang bisa digunakan untuk host adalah 201 dan 202. Sekarang kita lihat pertanyaannya. Host yang digunakan untuk komunikasi yang tidak gunakan sebagai VoIP oleh router. Ya, kalau lihat ini adalah host yang ini host yang bisa digunakan berapa? Berarti kan 201 dan 202 aja. Itu jadi jawabannya adalah B. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan. Nah, ini jika Ethernet data length-nya adalah 0x806, statement mana yang benar? Jadi di sini jawabannya A dan C ya. Ini kembali lagi ya, kita ini teori, jadi ini agak susah kalau kita ingat ya. Cuma kalau mungkin setelah tahu kita bisa ingat. Ini sudah saya cari. Jadi Anda cari di Google 0x0806. Sudah saya cari, ini adalah milik ARP, Address Resolution Protocol. Ini berarti di layer kedua. Nah, ARP ini kalau untuk menyebarkan informasi, nyari MAC address, MAC address-nya adalah ini. Ini adalah alamat MAC address-nya. Nah, jadi pertanyaan benar adalah system is Ethernet 2. Kenapa Ethernet 2? Karena ARP-nya di layer kedua. Nomor A. Kemudian, jadi ini menggunakan 806 bukan 802,3 frame ya. Jadi ini harus dicari. Kemudian kalau untuk broadcast itu berarti source-nya adalah seharusnya ini ya, C. Seharusnya. Coba kita cari dulu 0x0806. Nah, di sini ada penjelasannya. Ether type ini kadang-kadang enakan dari sini sudah cukup itu. Ethernet type 2 octet menggunakan indikasi protokol 0x806 ARP. Jadi ini adalah ARP. Jadi kalau ini beda lagi. Jadi
Di semua protokol standar di teknologi jaringan itu diatur di layer kedua. Jadi saya pun nggak hafal. Jadi kalau misalkan 806 berarti milik ARP, 842 milik wake of LAN gitu. Jadi ini sudah ketentuan seperti itu. Ya, itu silakan dibaca lah. Dan kemudian tujuannya adalah ini. Jadi ARP itu adalah ketika suatu komputer atau switch dia tidak tahu tujuan yang mau dicapai, maka dia akan menyebarkan ke semua jaringan siapakah pemilik alamat MAC address tersebut. Maka asalnya adalah si PC tersebut dan tujuannya dia pakai alamat MAC address. Jadi the source MAC address of data jangan FFF gitu. Oke. Jadi situ jadi 0x806 milik ARP dan karena dia broadcast berarti dia tidak mengetahui kanal layer kedua adalah MAC address siapakah tujuannya. Jadi dia membroadcast gitu. Pakai kalau misalkan Anda kirim WhatsApp gitu kan Anda broadcast kan tujuannya bukan asal bukan alamat broadcast tapi tujuannya dia broadcast. Nomor 3, nomor 5 jika router diaktifkan proxy ARP, ingat ARP layer kedua, fungsi menerima ARP request paket dan menemukan request IP address yang tidak diketahui. Maka nah ini ada router ada di layer ketiga. Jadi kalau Anda bicara OSPF, apalagi routing static, itu di layer ketiga, layer network, maka if there is route to destination address, send it to MAC address to ARP request. Nah ini dia menggunakan proxy ARP. Jadi layer ketiga dan layer kedua itu bergabung. If there is no route to destination address, send ke MAC address, ARP request, kemudian find if there is route to destination address or not. Jadi kalau layer kedua mencari tujuan itu berdasarkan MAC address, kalau layer ketiga mencari tujuan berdasarkan alamat. Mungkin kalau yang masih bingung, kayak kita mesen Gojek, Gosen misalkan, yang punya aplikasi Gojek itu adalah MAC address, alamat asal itu adalah IP address. Nah, yang punya aplikasi yang dituju adalah MAC address tujuan, sedangkan alamat tujuannya adalah IP address. Jadi ilustrasinya seperti itu. Jadi layer kedua, layer ketiga seperti itu. Layer kedua adalah MAC address, layer ketiga adalah IP address. Sampai sini jelas? Jelas. Jelas ya. Kalau nggak ngerti silahkan tanya aja. Jadi nanti mungkin soalnya akan diubah-ubah, jadi Anda bisa paham gitu. List of the following berikut yang digunakan oleh Huawei router. Jadi ini ada device Huawei router, pilih. Dia biasanya kalau perangkat router atau switch atau baik Huawei atau Cisco itu biasanya kalau nggak pakai SDRAM, NVRAM, flash, sama SD card. Jadi media penyimpanannya nggak mungkin besar gitu. Jadi yang kecil-kecil. Jadi harddisk nggak mungkin. Jadi ABCE. Oke. Nomor 7. VRP. VRP ini adalah istilah lupa nih saya, ini kita cari dulu ya. Jadi nanti ada kepanjangannya. Apa kepanjangannya di sini? Gua nggak ngasih tahu ya. Ini first
Versatile Routing Platform. Ini adalah sistem operasi yang ada di Huawei. Jadi kalau di Cisco kita tahunya adalah iOS. Nanti kalau ada belajar Cisco Internet Operating System, kalau di Huawei namanya VRP, Versatile Routing Platform. Tadi kita sudah cari ya. Ini Versatile Routing Platform operating system yang digunakan oleh Huawei. Nah, pertanyaannya adalah dibagi menjadi 4 level, akses level, monitoring, konfigurasi, dan level mana yang digunakan untuk konfigurasi tetapi tidak menjalankan file system. Configuration level ya, business scope. Iya, ini ada nggak ya tahapannya? Nanti kita coba cari akses level itu apa, monitoring level apa yang kita pelajarin kan ketika langsung masuk ke sini. Huawei kan langsung langsung begini ya. Gitu. Jadi nanti kalau misalkan mungkin saya juga belum menemukan misalkan kalau udah Huawei interface atau apa, nah itu yang belum di ini. Jadi kita masuk konfigurasi level. Bisa dicari lagi nanti tahap-tahapan ini apa kalau memang keluar. Oke, dalam VRP interface you cannot use command delete tidak dapat menghapus file ini. Kamu harus mengosongkan the command to delete file completely. False ini kita sudah masuk kemarin telnet sama FTP, tapi kita belum mencoba untuk menghapus. Intinya saya takut bermasalah, jadi makanya saya nggak hapus. Jadi nanti teknisnya Anda ujian, tapi Anda bisa copy file PDF-nya ini pakai handphone aja sih. Jadi triknya kayak gitu. Jadi Anda bisa lihat, tapi ya jangan di laptop. Nah, ini pertanyaan yang mungkin beda-beda soal hampir banyak, cuma angka-angkanya beda-beda. Oke, the switch MAC address table ada di sini. Statement yang benar adalah, nah ini display MAC address. Bentar, ada bilang suara saya nggak ada ya? Nggak ada ya. Nah, kata kuncinya di sini static, berarti adalah routing static yang bagian sini. Kemudian ini dinamik, tapi belum ada penjelasannya. Nah, sekarang kita lihat ini 5489 1838 nggak ada di sini 1838 ya. Ini jawabannya apa B ya? Jadi di sini nggak ada karena nggak ada angka di sini nggak usah. 0B49 is manually configure by administrator. 0B49 ini benar ya. Ada kunci statik berarti memang manual. Berarti ini memang benar. 1450 nggak ada di sini. Nah ini nggak poinnya adalah di sini nih. Ketemu ini ya udah statik, udah ini jawabannya benar karena ini kan cuma pilih satu. Oke, STP udah diajarin belum? Nah, sekarang ini ketika STP diaktifkan, jaringan aktifkan yang benar bagaimana? Nah, ini juga bakal banyak keluar, mungkin gambarnya aja yang beda-beda. Oke. Ini STP, ingat kalau switch itu cari yang paling terkecil. Kalau layer 3 cari yang paling terbesar. Nah, ini ada switch diaktifkan STP. Kemudian kalimat ini mana yang benar?
Jadi switch ABC kita lihat yang paling kecil siapa MAC address-nya 4096 AA 32768 325 CC. Kita lihat di sini 4096 sama 32768 kan besaran ini. Jadi pemimpinnya adalah switch A. Dia adalah yang terpilih. Maka switch A menjadi root bridge atau root port lah. Nah, jadi switch B jadi root bridge, berarti statement ini salah. A, nggak usah abaikan, switch A benar, root bridge. Nah, kemudian ketika ini sudah menjadi ketua, A ke B, C ke B. Nah, di sini maka setelah ini dibandingkan lagi mana yang paling terkecil. Karena ini kan ada 3 jalur ya. Jadi bisa lewat sini, maka di antara jalur ini harus kita blok. Jadi kita pilih yang mana. Ini udah jadi pemimpin, ini kita bandingkan. CC sama BB, mana yang paling terkecil? Yang terkecil adalah B. Maka jalur ini dia terpilih menjadi meneruskan forwarding state. Kemudian karena di sini adalah pemimpinnya, maka dia lewat sini bisa, lewat sini bisa. Nah, yang dari sini ke sini ini akan diblok. Jadi switch A adalah root bridge, kemudian both part of switch B are in forwarding state. Jadi ini adalah wakilnya, kita misalkan berarti ini bisa dan ini bisa karena ini adalah paling terkecil. Kemudian di sini ada 2 jalur nih, berarti harus ada yang diblok. Kita lihat yang paling terkecil lagi adalah ini, berarti switch C yang di sini ke blok. Jadi makanya switch B dalam forwarding state. Nah ini kalau ini nggak nggak diblok, ini akan muter-muter ini, jadi looping, jadi harus ada yang putus, maka di jalur ini diputus karena dia yang paling terkecil. Jadi jawabannya adalah B dan C. Gitu. Sampai sini jelas? Ada suara nggak sih? Jelas Pak, jelas. Jelas ya? Jelas Pak, jelas. Oke, ya itu takutnya, bukan takutnya sih, udah kemarin jelasin ternyata suara saya nggak ada. Nah kemudian ini sama, ini masih tema STP ya, kita lihat 4096-3768, berarti dia adalah root bridge switch A. Kemudian ada 2 jalur nih, kalau ini nggak ditutup maka akan terjadi looping, maka kita bandingkan G002 dengan G003. Bentar. Yang paling terkecil adalah ini, jadi kemungkinan jalur ini yang akan ditutup. Kita baca soal. G002 is stable forwarding state. Oke, benar, karena ini jalur yang terkecil di switch B. Jadi ini sama ini bisa ngirim, ini bisa nerima, gitu. G002 is stable. Oke, ini juga masih benar. Both port switch B are destination port. Nah, kedua port di switch B adalah destination port. Ini enggak. Ntar kita ke bawah dulu. G03 is stable in forwarding state. Nah, ini kan ini jalurnya lebih besar ya, maka ini diblok. Tapi pertanyaannya siapa yang diblok? Jadi blok itu di sini nih, yang ini nggak bisa ngirim atau ini nggak bisa ngirim. Karena ini adalah root, maka ini diblok di di tanda silang. Jadi dia bisa ngirim, tapi nggak bisa meneruskan ke sini. Gitu. Jadi jalur ini diblok supaya nggak ada perputaran. Ini pemimpin,
ini bisa meneruskan ke sini, ini bisa ke sini, tapi ini nggak bisa ke sini. Karena di blok, tapi ini boleh. Gitu. Jadi makanya jawabannya ABDE. STP seperti itu. Ini berarti saya salah nih. Karena saya waktu nulis ini kejebak di sini. BB dengan AA. Tapi saya nggak perhatikan 4096 dengan 32768. Itu kejebak saya, cuma nggak bisa diedit kayaknya. Bisa nggak ya? Nggak bisa. Kejebak di situ. Nah, bandingkan dengan STP, WISCAN-PROT is added STP protocol. Ini mungkin ada baca lagi. Jadi, protokol STP dikembangkan lagi namanya RSTP. Nah, di sini dia punya rule, yaitu adalah alternate dan backup port gitu. Artinya statement pertanyaannya adalah port rule apa yang ditambahkan di RSTP. Jadi ada alternate port dan backup port yang ditambahkan dari versi sebelumnya. Alternate ini maksudnya adalah port sebagai cadangan jika root portnya down, misalkan A down, untuk mematikan di switch yang berbeda. Namun posisi block port hanya menerima informasi yang tidak mengirim. Backup port sama dengan alternate, bedanya di switch yang sama. Jadi alternate itu bisa di sini. Ini A, ini B, ini C. Makanya ini adalah alternate. Kalau ini mati, dia menjadi root port. Tapi kalau backup itu, misalkan di sini ada Geno 03, ada Geno 04, ada Geno 05. Jadi kalau 03-nya mati, 04-nya hidup. Itu beda alternate sama backup. Oke. 13. Masih seputar STP, pertanyaannya apa ya? On switch A, the configuration command STP root primary is used, and switch B configuration priority is not is used. Nah, ini yang jadi jebakan juga. Di sini juga kemarin saya agak bingung juga. Kalau ini kan kalau switch, kalau kita memperhatikan berdasarkan MAC address. Tapi pertanyaannya, bisa nggak kalau kita paksa switch itu menjadi pemimpin? Nggak perlu lihat mana yang paling kecil. Bisa kita gunakan perintah root STP root primary, maka otomatis switch tersebut menjadi pemimpin root bridge. Atau kita gunakan priority 0, maka itu menjadi pemimpin juga. Nah, sekarang di switch A dikonfigurasi root, jadi dia pemimpin. Kemudian B juga jadi pemimpin. Dan pertanyaannya, manakah yang akan diblok? Nah, switch A dan switch B ini ada hub di sini. Hub ini layer ke-1. Ini yang bikin tabrakan data terus-menerus collision namanya. Karena dia di set sebagai pemimpin ini pemimpin, ya mungkin dibandingkan kali ya, karena agak susah. Lihat yang paling kecil 01, 02, maka switch A adalah si pemimpin. Kemudian ini ada 2 jalur nih, ini ada 1, jadi kemungkinan ini yang di blok nih. 02, 01, 02 yang di blok. Kemungkinan sih kalau ini pemimpin, masa di blok, jadi yang di blok yang di sini aja. Gitu, jadi yang di blok yang di situ. Coba benar nggak ya? Ya, ini kan G002 di switch A. Untungnya nggak, 003 di switch hub. Nah, untungnya dia nggak ngomong 001 di hub ya. Jadi 03 ini nggak di blok. Karena ini pemimpin juga nih. Karena ini nggak mungkin di blok ini. Yang di blok ini di dua jalur ini. Jadi G002 di switch A, G01 di switch B. Enggak. E03 enggak, di jawabannya adalah A. Oke.
Which of the following parameter does not configure BPDU bucket of the STP protocol? Ini masih tuh kan lihat soal STP aja banyak banget ini. BPDU itu adalah bridge pakai data unit, artinya variabel yang akan dihitung oleh si STP itu apa aja sih gitu. Jadi pertanyaan itu. Nah ini yang nggak termasuk. Jadi BPDU pada STP dia akan ngecek port ID. Ini namanya port ID. This ID ini nilai default ini nggak ada, biasanya adalah 32 berapa ya, 3276 berapa gitu, root ID dan MAC address. Jadi ini adalah nilai yang dikonfigurasi sendiri oleh si switch otomatis secara random, tapi bisa kita set. Nah, jadi yang port ID termasuk, bridge ID termasuk, VLAN enggak. VLAN ID ini udah beda lagi. Ini kalau kita konfigurasi VLAN, dia nggak ada hubungan dengan STP. Jadi jawabannya adalah C yang tidak termasuk. By default, how many second forward delay? Nah, ini hafalan, saya nggak hafal. Ini Anda hafalkan 15. Nah kan, STP lagi gitu kan. Apa ini, which of the following parameter apa yang digunakan oleh switch yang menjalankan STP ketika perhitungan spanning tree? Yang masih root path, cost, port ID, bridge ID, port delay nggak ada. Delay itu waktu tunggu, jadi jawabannya ABC. Jadi yang berhubungan root, port, bridge, nah itu termasuk STP. Oke. Nomor 17. Pertanyaannya apa ya? Yang terpilih menjadi root switch. Nah, di sini kita katakan MAC address switch adalah ini kita cari aja yang paling kecil yang mana gitu. Ini sama sampai sini jadi 40, 20, 80, 10. Ya udah switch 2 yang terpilih. B. Cepat kan kalau STP. Jadi cari yang paling terkecil. Nah, sekarang udah kelihatan jawabannya. Saya suruh pada nebak. Pertanyaannya apa nih? Enter the command STP root di switch D secondary. Secondary berarti dia cadangan ya. Wakil ketua lah. Which of the following switch yang menjadi root bridge? Lihat yang paling kecil yang mana? Yang paling kecil adalah A. Nah, pertanyaannya adalah siapakah yang menjadi root bridge di network? Nah, ambigu ini ya. Ya, ini root secondary 02, 03, 04, AA, DD, 4, CC. Ini agak ambigu di saya. Kalau saya sih akan memilih, kalau ditanya menjadi root bridge ya jawabannya adalah A. Tapi ini jebakan root secondary. Root secondary ini adalah untuk yang pilihan kedua. Jadi 18 terserah Anda milih apa sih. Kalau ditanya saya akan milih A. Kalau sini jawabannya D. Jadi ada beberapa jawaban yang mungkin benar, ya mungkin beberapa disalahkan dikit itu. Nah, kita lihat ini sama ini. Bentar, ada yang minta approve nggak? Oke. Ini menjadi root ya, otomatis karena ini paling terkecil. Yang tanya ini blok 02, 03. Ya udah ini di blok. Home inserts. Kemungkinan ini yang di blok. Gitu. Jadi jawabannya D. G03 di switch B gitu. Jadi seperti itu. Sampai sini jelas ya? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. STP memang paling banyak soalnya.
Nah, sekarang OSPF nih. Ya. Ada minta approve? Oke, bentar. Network OSPF nih. Ini mungkin ya nggak semuanya kita bisa jelaskan ya. Di sini udah bisa klik linknya, itu ada tahapan OSPF sehingga terbentuklah sebuah agensi, sebuah tetangga yang baik di antara OSPF tersebut. Nah, itu ada tahapannya. Ini panjang sih ya. Coba kalau kita lihat Ctrl C. Nah, ini ada tahapannya ini. Down state, in state, to state, election state, extra state, exchange, loading, sampai full. Gitu. Jadi, ya kalau teori memang banyak, tapi tahapannya ini. Kalau ingin dibaca silakan. Jadi dia semacam kayak komunikasi. Down state, in state, hello. Hello itu paket yang dikirimkan ke tetangga OSPF gunakan hello. Hello, saya punya network ini nih, gitu. Kemudian akan kabarin, hello, saya juga punya. Nah, ini dia punya dia. Hello, kemudian dia akan didaftarin lagi apa yang dia punya, dan kemudian terbentuklah, ini ketika hello one terbentuklah pemimpin, daerah election diperlukan. Kemudian ini dicari LSH headers, link state algoritma. Jadi untuk menentukan DR dan BDR itu menggunakan algoritma link state algorithm. Nah, kalau sudah kebentuk siapa DR, siapa BDR, maka terbentuklah full state. Full state adalah kondisi sudah oke gitu. Nah, pertanyaannya apa? Stable itu sudah full. What is neighbor status of router A dan router B? Ya, kalau ini gampang, kalau ada kata kunci stable, itu adalah full. Udah gitu aja. Jadi ini stable, cuma kalau tahapan yang seperti ini pun saya juga mungkin kejebak-jebak, kadang nggak mungkin hafal di sayanya nih. Ini state, to state, DR election needed, extra state gitu. Mungkin sekarang ingat, besoknya lupa. Oke. Which comment can be host A to ping to B? Jadi perintah apa gitu ya? Apa sih? Coba saya baca dulu. Perintah yang digunakan supaya host A dapat ping ke host B gitu. Ini routing statik, saya buat videonya ya. Ini host H, ini host B. Berarti IP root jadi kalau dari router A itu dia IP root network 10.0.12.0. Ini IP root statik 10.0.12.5. Coba kita lihat yang benar aja dulu biar saya gampang jelasinnya. C, IP root di router A ya, konfigurasinya 10.0.12.5, 25.552, 11.0.12.2. Kata kuncinya adalah kalau router A itu setelah subnet mask ini adalah tetangganya 11.12.2, jangan 12.1. Jadi router A kan punya IP 12.1, router B punya IP 12.2. Nah, kalau router A untuk menuju ke B, ininya harus 12.2. Nah, sebaliknya router B untuk ke A, dia harus 12.1. Oke, ya, kita lihat C, ini 12.2. Ini udah benar nih. Untuk lihat ini doang. Kemudian yang B, ini 12.1. Oke, ini udah benar. Kemudian kita lihat tujuannya adalah 12.5. Oke, kemudian ini tujuannya 12.1, yang si B, benar. Yang A 12.1, oh salah. Ini nggak usah dibaca lagi. Yang B kita lihat di sini 12.1. Salah, itu si milik router A gitu. Jadi cara bacanya paling gampang gitu, nggak usah dibaca detail-detail. Yang D 12.2. Oh, ini benar. 000. Ini maksudnya apa? Ini adalah kalau tujuan tidak diketahui, maka kita bisa menuliskan 000. Yang B juga
12.1. Tujuan tidak diketahui. Berapapun, maka C sama D benar. Seperti itu. Yang ini jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, jadi itu triknya di situ. Tujuannya. Which of the following statement are correct? 2 berarti 12.2. Ini berarti tujuannya. Jadi ini apa nih pertanyaannya? Oke, ini ada router A, ini router B. Konfigurasi akses di router A. Oke, router A. Dia buat 10.22 ini menuju 12.2. Menuju 12.2 ini. Kemudian 22 ini menuju 212. Reference 70. Nah, kemudian ini jebakannya, ini namanya load balancing. Jadi ketika satu tujuan tapi dia punya 2 jalur. Pertanyaannya adalah ketika ini siapa yang akan didahulukan? Yang si 12.2 atau 212? Nah, kalau kayak gitu kita harus cari dulu sebentar. Ini apa di sini? Preference ya. Preference itu nilai kepercayaan. Preference Huawei routing static. Suruh login. Oke. Nah, ini adalah preference nilai default. Jadi kalau Anda pakai nilai paling terkecil adalah nilai yang paling dipercaya. Jadi kalau WSPF adalah 10, statik adalah 60. Jadi kalau di Huawei, nilai paling kecil dipercaya. Jadi kalau statik defaultnya 60. Oke? Itu wajib diingat berarti ya. OSPF 10. Jadi kalau ada statik di sini, OSPF di sini, maka yang paling dipercaya adalah OSPF. Karena nilainya paling terkecil. Balik ke soal, preference 70. Ini adalah router statik, defaultnya adalah 60, maka yang dipercaya adalah 12.2. Kita lihat. Nah, dia akan ke 12.2. Dia yang paling dipercaya. Dia nggak, kalau untuk dalam waktu bersamaan dia akan 12.2. Kecuali kalau 12.2 mati, baru ke dia 212. Yang A benar. Yang B maaf. Benar ya. Jika G001 yang ini down, maka baru ke sini 212 gitu. Jadi ini down dulu baru dia masuk ke 212. Ini nggak bisa karena yang paling dipercaya adalah yang A gitu. Jadi jawabannya A dan B. G002 down. Jika G002 down, dia mau dia down atau enggak, dia pasti ke 12.2. Mungkin ini agak menjebak ya kalau kita baca kalimatnya. Oke. Ini jelas ya, nomor 22 ya? Jelas, Pak. Ya. Mau nanya ini Pak, nomor 22. Ya. Itu kan tadi prioritinya ada banyak. Yang paling sering keluar OSPF sama apa aja, Pak? OSPF sama statik aja. Oh, itu aja. Yang lain enggak? Enggak. Jadi OSPF nilainya defaultnya 10, statik 60. Tapi kita bisa ubah. Tapi defaultnya nggak kita apa-apain segitu. Oke. Terima kasih, Pak. OSPF version suitable for IPv6. Ini memang di tutorialnya memang agak sedikit. Jadi yang di YouTube yang saya buat itu juga saya coba buat sendiri. Maka nih yang versi 6 OSPF ini belum saya buat ini. Kalau pertanyaannya adalah versi apa yang digunakan OSPF untuk versi 6? Jawabannya ini versi 3. Nggak ada versi 2, dia langsung lengkap ke versi 3.
Nah, routing statik, berarti routing statik juga banyak keluar. Ini Anda harus paham kunci-kuncinya. Ini ngapain ya? Which of the following perintah apa yang digunakan supaya router A dapat akses ke 10.003? Oke, berarti di sini ya, dia nggak bisa lompat ke sini kalau kita konfigurasi statik tetangganya. Berarti router A itu harus selalu ke 12.2. Nggak mungkin 12.1 dan nggak mungkin 233 dan 232. Jadi tetangga yang paling terdekat, nggak mungkin tetangga satu lompatan dan nggak mungkin dua lompatan. Berarti yang 12.2 aja nih, 12.2 ini kita tahan dulu benar. Ini 12.2 kita tahan dulu benar. Ini 22 ya, salah, D abaikan. Oh, ABC ya. Ya 33 12.2. Semua tujuan 12.2. Kemudian 22 itu 12.2 benar karena kan ini dia lewat mau ke sini juga harus didaftarkan, mau ke sini didaftarkan ke sini juga. Nanti biar si R ini neruskan ke sini. 33 juga ke 22 gitu. Jadi jawabannya ABC. Statement apa yang salah? Konfigurasi manual, oke, benar. Interroute information need to be exchanged between router. Nah, ini menjebak ya. Maksudnya itulah internal router sendiri itu akan mengirimkan perubahan network gitu. Jadi jawaban ya itu nggak mungkin, itu hanya berlaku di routing static. Cannot automatically adapt to change network, ya memang dia nggak bisa merubah kalau tiba-tiba jaringan mati, ya si admin harus konfigurasi ulang lagi. Law system performance requirement, dia ini maksudnya gini, jadi ketika ini dia nggak perlu mikir lagi kalau untuk ke C itu ya langsung ke B aja karena sudah dikonfigurasi. Kalau SPF dia akan mikir terus, oh jalur mana yang paling cepat ini, bandwidth mana yang tercepat, dipikir. Misalkan dari mana ya, UIN ke Meruya lewat mana, itu kan setiap saat bisa berubah terus menerus. Which of perintah apa yang digunakan jika OSPF telah oke untuk neighbor relationship? Ini dihafal aja. Display OSPF peer gitu. Ini kalau ada belajar Cisco nanti kejebak-jebak gitu kan. Kalau di Cisco kan show OSPF neighbor, show OSPF brief gitu, nanti kejebak di situ. Untuk multipath jalur yang sama maksudnya ke satu tujuan itu dia punya banyak jalur, router harus dipilih berdasarkan size of cost value. If the value cost is the same, then select according to size of preference. Ini jawabannya false. Jadi kalau dalam jaringan itu yang dilihat dulu adalah preference. Jadi ini adalah preference. Tingkat kepercayaannya. Jadi ini dulu yang dilihat. Setelah itu baru diukur bandwidth-nya, jaraknya. Kalau ininya adalah cost. Jadi di sini jika cost value sama, maka dipilih preference. Jadi jawabannya salah. Jadi jika preference sama, maka baru dipilih cost gitu. Oke, ini memang kalau nggak biasa dengan katanya bahasa Inggris, kejebak-jebak masuk soalnya apa gitu. OSA dan OSB tidak dapat komunikasi, benar atau salah gitu. Ini ngerti masuk nomor 28? Jadi ini saya beda jawaban dengan nomor 28 ya. Kalau menurut saya jawabannya adalah salah, tapi kalau di Huawei jawabannya benar. Jadi saya juga telah melakukan coba-coba di simulasi sama di real juga. Jadi ini maksudnya begini, ini kan slash 30 ya. Ingat 32 dikurang 30 sama dengan 2.
2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi itu adalah 10, 0, 12, 0 sampai 10, 0, 12, 3. Jadi hostnya adalah 10, 0, 12.1 dan 10, 0, 12.2. Nah, kemudian yang 10.0.12.2/24, jadi kan 32 dikurang 24 sama dengan 8 ya. 2 pangkat 8 sama dengan 256, berarti 10.012.0 sampai 10.012.255. Maka hostnya adalah 10.012.1 sampai 10.012.254. Nah, dalam case ini 12.1 dan 12.2, di sini ada juga 12.1 dan 12.2. Jadi kan 12.1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi kalau gini ini pasti terhubung. Jadi kalau misalkan 30 dengan ini bisa terhubung, kecuali kalau dia 10, 0, 12, 1/30 ingin terhubung dengan 12.3 atau 4 atau 5/30, ini nggak bisa terhubung. Tapi kalau dia dengan 2 itu dapat terhubung karena 12.1 itu mengetahui kalau dia dapat terhubung ke 12.1 dan 12.2. Jadi masih di dalam range dia. Dan yang di sini juga bisa terhubung ke 12.1/30 karena di dalam range dia gitu. Jadi kalau matematika ada himpunan subhimpunan gitu. Nah, yang 12.1/30 ini masih subhimpunannya di sini tapi hanya terhubung untuk 1 dan 2. Gitu. Jadi kalau ini jawabannya menurut saya benar karena sudah dicoba secara real juga sih. Tapi di Huawei jawabannya salah. Nanti terserah Anda mau diikut yang mana atau mau ikut yang aman gitu, terserah sih. Pak, maaf Pak, itu answernya A berarti true dong, nomor 28. Iya, cannot communicate berarti kan, tapi menurut saya ini bisa berkomunikasi. Iya, berarti benar dong. Oh enggak, ini bisa berkomunikasi. Oh. Kalau saya coba ini bisa berkomunikasi karena 12.1 dan 12.2 ini masih dalam. Oh, iya saya salah baca di atasnya Pak, cannot communicate. Aduh, bingung Pak. Iya, itu makanya ya memang ini ya pertama kali saya coba Huawei juga kasih 2 kali retake exam. Yang pertama gagal, yang kedua baru dia jadi instrukturnya, oh ini maksudnya, setelah itu saya lulus. Cuma kan bedanya saya nggak ada contekan ini muni sendiri, kalau ini kan kita kasih tahu. Oke, nomor 29. Nah, ini juga jebakan lagi, harus baca. Jika ada jalur yang sama, router memerlukan, dia akan meng-comparing preference value. Jika preference sama, maka dia bandingkan cost. Maka jawaban ini adalah benar, gitu. Karena yang diperhatikan preference dulu baru cost. Ini apa ya? Bentar. Display IP routing table. Destination path, route 4. Ini sebenarnya harus ada ke bawahnya ini biar kita lihat ini. Atau memang kosong seperti ini. Kalau memang dia kosong, ini kan kosong nih. Ini kan dia ingin nyoba routing configure display IP routing table, konfigurasi routing apa yang ada di router tersebut. Kalau ada gambar O berarti OSPF, kalau ada gambar S berarti statik. Nah, ini kan kosong, berarti jaringan sendiri, dia belum dikonfigurasi apa-apa. Maka jawabannya adalah next hop show the local interface. The local interface itu masih jaringan sendiri.
Ini menunjukkan routing protokol, nggak ada, kosong ini. So, routing protokol, destination show the address, ini kan nggak ada apa-apa, jadi daripada pusing ya ini local interface saja. Tiga satu. Oke, ini kita baca yang betul dulu ya. Router memilih jika router mendapatkan routing protokol yang berbeda, itu akan mempunyai priority yang berbeda juga. Itu menurut saya benar karena routing statik dan routing dinamik seperti ya statik dan OSPF itu algoritmanya berbeda. Kalau statik itu kita sudah petakan, jadi priority-nya berbeda. Kalau OSPF itu dia akan nilai cost metrik, itu gabungan dari bandwidth real time, ada perhitungannya, kemudian dicarilah yang paling terbesar. Maka B benar. Kemudian metrik yang digunakan oleh routing protokol yang berbeda tidak bisa dibandingkan. Ya, jawabannya juga benar. Metrik itu adalah variabel yang didefinisikan untuk mendapatkan cost yang paling cost kecil atau paling besar untuk ditujukan. Jadi D jawabannya salah. Jadi kita nggak bisa bandingkan routing statik sama routing OSPF karena memang algoritmanya udah berbeda. Yang A agak bingung ini, next hop routing table jika redundant. Ya kadang-kadang yang panjang itu benar gitu, cuma ini bisa jadi ini jebakan. Next hop dalam routing table redundant atau apa ya, berlipat ganda ya, atau lebih. Maka outgoing interface the packet can be forward. Jika next hop-nya lebih multipath, itu biasanya akan dibandingkan sih. Maka harus ada kata-kata dibandingkan dulu mana preferensinya baru masuk cost gitu. Jadi nggak bisa langsung di forward. Maka jawabannya B yang masih. Routing static preference 20 with every correct statement. Masih ingat preferensi statik berapa tadi? Saya udah nggak ingat. Statik 60. Kemudian dia set 20. Berarti lebih cepat. Apa? Ayah, aku ingin minum tapi ada bekas minum samanya. Itu sama bundanya itu. Oke, ada kalimat seperti ini. Kemudian kira-kira apa namanya, mana yang benar gitu, kayaknya seperti itu. Maka tujuannya dua-dua. Tujuan yang akan dituju dua-dua. Ya benar, kita mau ke dua-dua. The router can get packet dengan destination IP address 12.2. Ini the route can guide akan diantarkan gitu kan data paket menuju IP 12.2. Jadi jawabannya adalah ini kan ada can guide ya, berarti yang akan meneruskan, bukan si tujuannya ini. Jadi yang itu berarti adalah oh iya, itu kan kejebak juga saya jelasin. The route can guide the data packet forwarding with the destination IP address. Route dapat mengantarkan data paket yang diteruskan dengan tujuan alamat adalah 22. Berarti ini 22. Oke, nanti kalau ada soal kayak gini jangan terjebak ini. Berarti yang di tujuan bukan si 12.2 kan, yang si router selanjutnya yang meneruskan. A benar, kemudian priority route is 20, ini juga benar karena ditambahkan preference 20. Kalau preference 20-nya nggak ada, maka yang benar adalah
60. Karena ditulis 20 maka ininya 20 D. Next hop router adalah 12.2. Jadi next hop routernya adalah 12.2 gitu. Jadi ini A sama B ini mungkin kalau ada soal kemungkinan soal IP-nya berbeda, cuma pertanyaan dan jawabannya sama gitu. Tiga. Apa ini? Kan bingung kalau baca nih. Kita lihat yang mana dulu ya. Nggak ada bisa cepat baca nggak ya? Apa ini ya? Paket send by host A to host B. Oke, itu kata kunci ini. Will be connected to G003. G003, jadi lewat sini ya. Nah, ini jebakan ini. Di router A dia punya 03 dan punya 04. Tapi dia maunya 03. Oke. The packet send host A to host B will be connected ke G003. The packet sent by host B to host A G004. Nah, itu apa pertanyaannya tuh. Jadi host A dia lewat 03, host B lewat G004. Nah, di router A berarti dia harus lewat 12.2, router A nih. 12.2, sedangkan router B dia harus lewat 12.5. Itu aja dulu yang kita cari. Router A adalah 12.2. 11, oke ini kita okein dulu router A. Router B ini dia lewat 12.5. Kemudian tujuannya adalah 12.5 dan ini tujuannya ada 12.1. Ya udah A benar. Oh, masih ada lagi D. D nih apa namanya tujuan yang ini ke 12.2. Ini tujuannya ke 12.5. Ya udah A dan D selesaikan. Itu. Jadi kuncinya di situ. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Oke, 34 ini proses di HCP. Jadi kalau kita baca protokol ada komunikasi di antara mereka berjalan dulu. Nah, pertanyaannya ketika ini apa ya? If the IP address request the HCP client is already occupied, artinya IP address client udah dapat IP-nya. Paket DHCP apa yang digunakan? Jadi yang pertama ini di HCP Discover, ini adalah CPC, dia akan cari di HCP server, dia akan broadcast. Dia akan cari ada nggak di HCP server gitu kan, dicari-cari. Nanti ketika kalau ada di HCP server jawab, oh ada yang request nih, maka dia akan menawarkan. Oh saya di HCP server, saya punya IP ini mau nggak nih? Kemudian si PC, oke saya request satu IP. Nah kemudian si ACK ya udah nih saya kasih saya kasih waktu IP ini 1 hari, seminggu atau apa terserah konfigurasinya. Nah pertanyaannya adalah ini sudah ini maka jawabannya adalah NAK ya. NAK ini mungkin sama dengan ACK kayaknya. Acknowledgement ini jebak lagi kan. Discover, over, request. Coba kita cari di HCP NAK.
To force DHCP server to reply with DHCP NK message. Jadi di sini DHCP can apply for IP address, go online in 4 step. Only after 2 step the client go to online timeout. Ada step client is slow in obtaining IP address. Untuk memaksa DHCP mengirimkan DHCP message. Ya, nanti dibaca lebih detail ya, silakan. Ini jawabannya NAK. Ini sudah terpenuhi, maka posisi DHCP servernya akan mengirim apa gitu ya. NAK berarti ini ada yang kurang DHCP NAK. Pak, NAK panjangannya apa, Pak? Ada nggak diskusi di kepanjangannya ini? Nggak ada ya, Pak ya? Nggak ada. Mungkin network acknowledgement atau apa gitu. Belum ketemu sih, nanti coba dicari lah. Cuma kemungkinan sih nanti nggak ada soalnya kepanjangan NAK. Oke, itu nanti coba search sendiri ya, karena yang kayak gini kan nggak semuanya bisa dijelaskan lebih panjang. Oke, DHCP request message must be sent in broadcast from request. Nah, kalau kita lihat request ini posisi di mana, ketika dia discover si PC, dia akan nyari berarti broadcast. Ketika dia over, si server nih sudah tahu ada PC meminta bukan broadcast, tapi dia langsung unicast, maksudnya ke point to point, langsung ke PC bersangkutan. Ketika request, dia udah tahu DHCP servernya, maka ini adalah unicast atau point to point lah, langsung ke ini. Maka jawabannya adalah false. Yang hanya bisa broadcast di discover. Which DHCP message DHCP client send when to leave the network. Jadi dia ingin mungkin minta IP baru atau mengganti atau sudah habis waktunya, kita gunakan release DHCP release. Ya ini belum ke cover semua karena ini poin utamanya aja, cuma mungkin paket-paketnya ini ada lagi. Oke, ini Huawei ingin digunakan telnet. Foto yang benar adalah, jadi Huawei itu dia pakai VT. VT itu adalah virtual terminal dan maksimum 15 koneksi. Ini yang benar. Oh, ini yang benar ya. The port number is Ethernet is 22 which cannot be modified. Bisa dimodifikasi. Jadi jawabannya salah. Ethernet sudah support authentication username dan password. Ini di video kita bisa menggunakan username dan password. Ethernet dana support deploy ACL, bisa disupport ACL. ACL itu firewall access list. Ya, cuma waktunya ini access list ada juga kok di YouTube. Ini apa pertanyaannya? Data frame label VLAN 10 yang bisa di-forward normal di antara dua switch. Oke. Mungkin VLAN saya nggak tahu udah belum sama Pak Wahyudi. Jadi ini ada switch dikonfigurasi port line type trunk. Jadi di VLAN itu ada port type namanya akses dan ada trunk. Akses itu biasanya dari switch ke laptop, switch ke PC. Jadi seperti itu, switch ke interface lain selain
router. Jadi dia biasanya kondisinya satu VLAN. Nah, kemudian di beberapa switch ini ternyata banyak VLAN. Nah, gimana cara mereka berkomunikasi? Maka dibuatlah terang. Jadi terang itu yang akan membawa informasi VLAN-VLAN yang berbeda. Dia kayak jembatan, jadi semua VLAN bisa masuk gitu. Nah, ini pertanyaannya. Topologi dan konfigurasi switch interconnect port. You can determine data frame label VLAN 10 dapat diforwardkan secara normal di antara dua switch. Ya, di sini kan port terang PVID per PVID VLAN 20, berarti si terang itu secara defaultnya dia itu punya mengenali 20 itu bisa sudah dikenali. Jadi dia punya VLAN yang sudah dikenali 20. Yang lainnya belum. Nah, tapi dia buat statement baru, kalau ada VLAN 10, ya izinkan lewat. Sekarang saya lupa lagi pertanyaannya adalah you can determine data frame label value bisa di forward normal di antara dua switch. Karena karena di konfigurasinya sudah diizinkan kalau ada VLAN 10 diizinkan lewat. Jadi secara default dia menggunakan VLAN 20 di switch 1. Di switch 2 jadi switch 1 ini network yang di sini ini si akses segala macam VLAN 20, switch 2 network yang di sini adalah VLAN 10. Nah, ini kemudian sama-sama diizinkan LAN VLAN 10. Seperti itu. Jadi jawabannya false. Nah, di sini jebakannya di mana ya? You can determine that data frame label VLAN 10 dapat diforwardkan secara normal di antara dua switch. Oke, di sini jawabannya false. Kenapa? Karena ketika sudah ada trunking, masih ada satu konfigurasi lagi supaya di VLAN 10 dan VLAN 20 di sini itu saling mengenali. Maka dikonfigurasi yang namanya kalau di switch itu ada namanya VLAN if gitu, VLAN interface. VLAN if. Ada di YouTube VLAN if kalau nggak menggunakan router. Jadi masih ada satu konfigurasi untuk menghubungkan antara VLAN 1 dengan VLAN 2. Secara ini memang sudah bisa, tapi masih ada satu aturan lagi VLAN interface, makanya jawabannya false. Karena pertanyaannya adalah VLAN 10 dapat diforwardkan secara normal di antara dua switch dengan konfigurasi yang ini. Jadi ini konfigurasinya masih kurang. Ini sorry saya coba lihat dulu. Nah, nanti Anda bisa coba di sini VLAN routing. Nanti untuk menghubungkan antar VLAN berbeda. Gitu. Latihan apa lagi? Ya seharusnya memang ada rapat hari ini. Maksudnya saya ada rapat, cuma ya menghindari rapat lah sebenarnya. Oke, jadi itu what's wrong with the following statement? Bingung ya, VLAN juga banyak ini. Informasi what's wrong with the following statement? Jika data frame yang di bawah tab-nya 200, switch akan strip
menandakan VLAN tag and send out. Strip itu apa ya? Coba supaya tidak salah menjelaskan saya. Kadang bahasa Inggris juga mengupas. Oke. Jika data yang di tag 200, jadi tag itu di label gitu. Jadi kalau di Alfamart kan ada label-label. Nah, strip itu labelnya itu dilepas, kemudian kemudian dikirim keluar. Port VID, VLAN 100, VLAN networknya, kemudian izinkan 100 dan 200. Yang B, jika port menerima data frame VLAN tag, the switch need to add VLAN tag 100. Yang B nggak perlu karena kan dia network asalnya 100. The link port type is hybrid type. Hybrid itu gabungan akses dan meet. The output C salah, karena ini terang tulisannya. Kalau hybrid tulisannya hybrid. Jadi hybrid itu gabungan terang dan akses. Jadi port itu bisa hybrid, bisa akses. Data carry VLAN tag 100, the switch strip VLAN tag and send out. Ini juga enggak ya, karena ini kan VLAN asalnya 100. Jadi kalau VLAN-nya asalnya 100, ya silakan lewat lah. Nah, if data carry VLAN tag 200, you strip VLAN tag and send out. Nah, Anda baca yang di A-nya nih ya, karena dipahami jika data yang, kalau ada data datang VLAN-nya adalah dari jaringan VLAN 200, maka paket dari VLAN 200 itu akan dilepas dan akan kemudian dia boleh lewat gitu. Silakan lewat. Yang D nggak bisa karena network asalnya ini ya 100. Oke. Silakan ini. With information data is just by VLAN if. Nah, ini VLAN if service to perform layer 2 forwarding or layer 3 forwarding. Nah, ini Jadi VLAN itu kata kuncinya di layer kedua. Layer kedua adalah switch. Nah, dalam konfigurasi nanti di YouTube juga ada di situ, memang kita konfigurasi IP. Tapi karena VLAN ini di layer kedua, ketika proses yang akan ditujukan tetap destination MAC address gitu. Jadi ini switch seolah-olah bekerja di layer ketiga karena nanti Anda kejebak, ini kan menghubungkan antar VLAN, maka IP address dong, tapi kan kuncinya VLAN di layer kedua gitu. Paket yang di-forward di antara dua router tidak harus membawa VLAN tag. Ini jawabannya benar karena mungkin router itu layer ketiga, dia tidak ada informasi VLAN. Nanti VLAN itu akan dibaca di layer kedua. Jadi dia kalau router dia akan ke IP. Priority field VLAN tag data frame what is priority range 0 sampai 7. Nah, ini konsep. Ini saya nggak bisa jelaskan, ini sudah baku di sana. Kalau udah seperti itu. Nggak ada ya. What is characteristic of port VLAN partition? Oke, di sini VLAN partition itu maksudnya switch dia punya port 0. Kalau switch, kalau VLAN sudah dijelaskan belum?
Ada yang ngomong suara? Filan udah jelasin belum? Filan udah Pak. Udah ya? Ya Kemarin. takutnya ya Sudah, kan Pak. saya nggak ngikutin. Jadi VLAN switch itu kan punya ada 16 port, ada 24 port. Jadi 16 port itu misalkan port 1, 2, 3 jadi VLAN 1, 4, 5, 6 jadi VLAN 2, 7, 8, 9 jadi VLAN 4 dan seterusnya. Nah, ketika host moving location, jadi dia ada di switch 1 nih. Kemudian laptopnya dipindah ke lantai 5 atau berapa, itu ada switch 7. Maka dia perlu konfigurasi karena switch-nya itu kan kemungkinan akan berbeda. Bisa jadi sama, switch-nya sama, bisa jadi berbeda. Maka memang perlu konfigurasi di VLAN-nya. Gitu. Jadi maka jawabannya the host moving location need to reconfigure VLAN. Jadi itu jadi jawabannya D. Add VLAN tag to data berdasarkan IP address. Ini enggak. Mungkin ini membingungkan ya. Coba kita baca. Jadi bukan berdasarkan IP address kalau nomor yang A, ini berdasarkan VLAN 100, VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3. Jadi nggak ada IP address. Assign a VLAN ID according prototype and encapsulation format data frame. Ini kita nggak terlalu berurusan, yang kita coba hanya set VLAN 1, VLAN 2 gitu. Kita nggak perlu sampai enkapsulasinya apa, formatnya apa, nggak sampai situ. Maka jawabannya D. Yang 44 0xC223, ini saya cari di internet, saya juga nggak hafal. Ini adalah cap 223, tapi kalau 821 IPCP. Oh, ini nggak ada ya. Jadi 233 adalah cap. Nah, kalau gini Anda harus hafal. Ini pun saya harus nyari di internet juga. Nah, ini konfigurasi konfigurasi point-to-point protokol. Ini kalau kita konfigurasi WAN ini, mudah-mudahan ya ada video yang bisa saya buat untuk yang ini sama yang routing static. Jadi ini AA, ingat yang di telnet, localizer test, password chipper test, video telnet juga ada seperti ini. Cuma service type-nya adalah PPP, ini P3. Yang di telnet kan service type telnet. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, is combination username and password yang digunakan PPP. Berarti adalah si tes, bukan Si tes. Ya, itu dia. Tes bukan tes 1 dan tes 2. Berarti jawabannya adalah tes gitu. Jadi lihatnya di situ. Nah, ini juga materi yang belum dijelaskan sih kayaknya sih. Ini kalau ada di rumah ada IndiHome gitu kan, nanti di setting Anda masuk ke router wireless-nya itu nanti ketemu namanya PPOE. P3 over Ethernet. Jawabannya broadcast. Ini konsep. Jadi dia menghubungkan misalkan dari saya di IndiHome ke lokasi IndiHome-nya gitu. Dia mungkin terhubung karena dia melalui jalur kabel. Kan di IndiHome itu kan pakai kabel kan, kabel langsung ke router, maka dia menggunakan protokol P3 over Ethernet. Jadi ini padi. Ini kita ikutin aja, jawabannya broadcast. Jadi dia untuk mencapai ke server berarti dia broadcast ya, tapi pakai jalur kabel. Nah, access list juga ada di YouTube ya, kalau nggak salah di saya. Di sini nanti kalau ingin coba access list ini INSP bisa dicoba. Kita lihat pertanyaannya.
network pada gambar ini which of the following ACL should be yang digunakan G003. G003 kita cari dulu, ini dia. Host ingin akses internet. Nah, host ingin akses internet. Oke, itu ACL number 2000 semua. Oke, kita samakan. Enggak, ini 5 sama semua. Permit sama, permit artinya diizinkan dari asal. Nah, kira-kira asalnya mana? Ya, asalnya ya ini 10013. G003. Kalau 10012 Nah, ini adalah wildcard ya. Wildcard mask. Jadi ini kan asalnya ini. Nah, sekarang ini jebakannya dia adalah selanjutnya. Jadi ini kan 10.013.1/24. Kalau cara Pak Wahyudi kan 24 itu kan berarti 255.255.255.0. Nah, ini berarti kita harus ngasih tahu kalau ini adalah supaya networknya bisa, berarti network ID yang dimasukkan berarti 10.13.0.0.0.0.255 gitu. Jadi jangan 13.1 aja yang bisa internet, 13.2, 3 juga bisa internet juga gitu. Sama juga dengan 10.012.1/24, maka dia adalah 10.012.0.0.0.255. Gitu. Jadi biar semuanya bisa terhubung. Kalau Anda nulis seperti ini, misalkan seperti inilah. Ini berarti adalah satu host. Jadi cuma 12.1 doang yang bisa terhubung. Nah, yang B itu sebenarnya udah benar, cuma jebakannya di situ lagi. 000255 ini nggak ada tanda crash. Nah, jebakannya di situ. Nanti Anda kejebak lagi. Jadi A sama B salah karena nggak ada tanda crash. Oh, ini nomor C sama D. Kalau 12.1 kalau gini salah apa namanya? Ini yang bukan G003, jadi seolah-olah G03 adalah jalur ke sini. Ya, mungkin namanya D lah. Karena ini pertanyaannya host ya. Where the host is located to access the internet through easy IP.